terpercaya. Kasus campak di Provinsi Gorontalo masuk dalam kejadian luar biasa. Ratusan warga mengalami gejala dan puluhan yang positif campak. Gagal berangkat haji, sejumlah korban melaporkan Dirut Travel yang merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo ke Polda Gorontalo. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, warga di Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo menggelar Festival Walimah. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Sejumlah buruh dan ojek online di Makassar kembali berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk meminta tuntutan 17+8 segera dilaksanakan. Dengan membawa spanduk dan mobil komando, massa membakar ban dan menutup jalan yang mengakibatkan macet. Bahkan pengendara dan pengunjuk rasa sempat bersitegang. Buruh dan ojek online ini menuntut agar tuntutan 17+8 ini segera dilaksanakan dan segera mengesahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, serta segera menetapkan regulasi ojek online di Indonesia dan menetapkan upah nasional yang layak bagi kemanusiaan. Massa mengaku akan terus mengawal tuntutan ini dan diharapkan pemerintah untuk segera merealisasikan tuntutan rakyat. Tapi aksi kita hari ini sebenarnya bukan hanya aksi untuk Maxim, tetapi aksi terkait dengan situasi nasional. Kita mendesak pemerintah agar segera melaksanakan tuntutan rakyat sebelum kembali membara. Itu yang menjadi poin utama kita dalam aksi ini. Kami tidak bahasa mengawal, tetapi kami sejalan dengan beberapa tuntutan yang pasti bahwa kita mendesakkan secara utuh dengan pemerintah untuk segera melaksanakan tuntutan rakyat, baik itu 17+8 atau apa, yang pasti harus segera dilaksanakan sebelum kembali masyarakat menjadi marah kembali dan terjadi sebuah amuk massa. Warga di sekitar pasar tradisional di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuang sampah di Jalan Trans Sulawesi, tepat di depan pasar. Aksi ini bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah daerah, dinilai lamban menangani persoalan sampah. Warga yang tinggal di sekitar kompleks pasar secara serentak membuang sampah di jalan utama Trans Sulawesi, depan Pasar Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah. Warga mengaku sudah berkali-kali mengadukan permasalahan sampah ini, namun hingga kini belum ada penanganan serius. Kondisi ini menyebabkan lingkungan kotor dan menimbulkan bau tidak sedap. Sampah yang terbuang bukan hanya sampah rumah tangga, namun juga sampah medis yang dibuang oleh pihak tak dikenal dari luar daerah. Kenapa kami lakukan hal seperti ini? Karena ini kami anggap sebagai satu solusi dari permasalahan atau persoalan yang kami alami hari ini. Selama ini, saya selaku warga pasar, itu protes keras. Kenapa kami protes keras? Ibarat tempat kami ini atau kampung kami, pasar ini adalah dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Ya, bukan cuma sampah. Kami sebenarnya tidak terlalu bagaimana seandainya sampah itu cuma berasal daripada para pedagang. Tetapi masalahnya ini sudah berasal daripada warga yang ada di luar. Dan bayangkan Pak, Bu, bayangkan yang ada di belakang saya. Ini sampah medis, popok sekian banyak ke sana. Itu di pasar Bua itu tidak ada klinik atau rumah sakit, tidak ada. Jadi kami lakukan ini sebagai bentuk proses. Kami berharap pada pemerintah agar pemerintah turun tangan dan menangani sampah yang ada di Luwu, di Bua khususnya. Pihak Kecamatan Bua mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu untuk segera menangani sampah yang menumpuk. Namun, belum ada penanganan sampah secara tepat. Ke depan. Untuk sementara ini, kami sudah koordinasi ke Dinas Dilha Kabupaten, termasuk dengan beberapa perusahaan yang ada. Untuk penanganan sementara ini, pada hari ini
armada DLH sudah turun tiga armada di sini. Nanti dibantu juga oleh teman-teman berupa alat berat. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi sempat mengalami kemacetan dan dialihkan ke jalur lain. Kondisi mulai terkendali setelah pihak kepolisian turun untuk mengatur lalu lintas. Tim Liputan, Kompas TV Luwu, Sulawesi Selatan. Siapapun Anda, apapun jawatan Anda. Saudara, kasus campak di Provinsi Gorontalo meningkat dan kini telah masuk dalam status kejadian luar biasa atau KLB. 558 pasien mengalami gejala dan 53 dinyatakan positif campak. Sejak awal tahun 2025 hingga saat ini, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat ada sebanyak 558 suspek atau pasien dengan gejala klinis campak. 53 diantaranya dinyatakan positif campak setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Meningkatnya penyebaran wabah campak ini membuat 3 daerah di Gorontalo menjadi status kejadian luar biasa. Di antaranya, Kabupaten Pohuwato sebanyak 20 kasus positif, Kota Gorontalo 12 kasus, serta Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah 5 kasus. Bahkan Bone Bolango dan Pohuwato hingga kini masih menjadi daerah paling aktif penyebaran wabah campak. Berdasarkan hasil survei, banyak pasien yang terdampak wabah campak lantaran tidak pernah diimunisasi. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 57% pasien terpapar campak adalah bayi atau balita yang tidak diimunisasi. Selain itu, penyebaran wabah campak 4 kali lebih cepat dari COVID-19, yakni melalui percikan cairan tubuh atau air liur. Imunisasi campak ini itu di usia 9 bulan sampai 11 bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua atau lanjutan itu di usia 18 bulan sampai 24 bulan. Nah, kemudian SD juga dapat. Nah, dari semua yang dilakukan survei, penyelidikan epidemiologi, memang semua ada berhubungan, ya. Jadi ketika anak tidak diimunisasi, maka tidak akan timbul imunitas atau kekebalan. Jadi karena di daerah itu Pohuwato banyak yang tidak diimunisasi campak, sehingga yang mau diharapkan akan terjadi herd immunity atau kekebalan kelompok tidak terjadi. Maka virus campak bisa menjangkiti anak-anak dan terjadi KLB. Tak hanya bayi atau balita, wabah campak juga bisa terpapar kepada orang dewasa jika tidak memiliki kekebalan tubuh karena tidak mendapat imunisasi. Pencegahan wabah campak ini pun dinilai hanya dapat disembuhkan atau dikendalikan melalui pemberian imunisasi, serta menjaga perilaku hidup bersih. Warga diimbau agar tidak takut untuk memberikan imunisasi kepada anak demi meningkatkan kekebalan tubuh. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, ratusan warga serbu gerakan pasar murah yang digelar di Pangkalan Angkatan Laut Gorontalo. Selain pasar murah, juga digelar pemeriksaan gratis dalam rangka ulang tahun ke-80 TNI Angkatan Laut. Sejak pagi, warga sudah mengantre di Pangkalan Laut Gorontalo untuk mendapatkan bahan pokok murah pada pasar murah yang digelar TNI Angkatan Laut dalam rangka ulang tahun ke-80 TNI Angkatan Laut. Ada 7 komoditas bahan pokok yang disediakan dengan harga subsidi pemerintah, mulai dari beras, telur, minyak goreng, gula, hingga bumbu dapur seperti cabai rawit dan bawang. Untuk mendapatkan bahan pokok murah ini, warga cukup menunjukkan kupon yang telah disebar. Selain gerakan pasar murah, juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis. Alhamdulillah sangat antusias sekali dan ini bisa bermanfaat sekali buat masyarakat sekitar kami dan tentunya ini akan kita teruskan, kita tingkatkan. Insya Allah di tahun depan nanti di bulan-bulan puasa nanti akan kita ulang lagi acara seperti ini dan akan didukung lebih maksimal lagi dari pemerintah. Pada hari ini ada 700 paket sembako yang terdiri dari paket sembako dari mulai beras, ayam, lombok, gula, telur, minyak, sama ayam tadi sudah ada juga, tapi ditambah ayam 200 paket, jadi total sekitar 900-an. Kemudian untuk sembako dari Basnas yang diberikan untuk kaum duafa ada 100 paket yang memang tepat sasaran kepada yang membutuhkan.
Warga mengaku sangat terbantu dengan pasar murah ini karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Senang karena ini sangat membantu masyarakat yang ada di Gorontalo, lebih khususnya yang ada di sekitar sini, karena kan ini harganya di bawah standar ya harganya. Ini memang sangat membantu kami masyarakat yang ada di seputaran Liato Selatan yang lain juga. Gerakan pasar murah dan cek kesehatan gratis ini pun diharapkan dapat bermanfaat dan mengurangi beban masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Gagal berangkat haji, sejumlah korban melaporkan Dirut Travel yang merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo ke Polda Gorontalo. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, sejumlah warga melapor ke Polda Gorontalo karena menjadi korban penipuan dengan modus berangkat haji melalui jalur mandiri. Pelaku yang dilapor merupakan anggota DPRD Provinsi Gorontalo sekaligus sebagai Direktur Utama Travel. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang juga merupakan Direktur Utama Travel Haji dan Umroh dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan pemberangkatan jemaah haji. Sebanyak 65 jemaah calon haji jalur mandiri gagal berangkat ke Mekah lantaran menggunakan visa tenaga kerja. Biaya yang dikeluarkan jemaah mencapai ratusan juta. Bahkan salah satu jemaah harus mengeluarkan biaya hingga 800 juta rupiah. Tidak hanya dari Gorontalo, puluhan jemaah haji ini juga berasal dari Sulawesi Utara dan Halmahera. Menurut korban, Direktur Utama Travel tidak mau bertanggung jawab. Ada kejanggalan. Yang pertama persoalan PT Novapil sendiri, itu kita ketahui bahwa izinnya udah diblokir, tapi memaksa untuk memberangkatkan jamaah. Yang kedua, ada indikasi atau kita duga ada penipuan terhadap para jamaah ini. Itu mulai dari pemberangkatan bermasalah sampai pulang di Jakarta ya. Kita anggap ini kerugian jamaah ini bukan hanya kerugian material, tapi ada tekanan psikologi. Karena jamaah ini kan berharap jadi haji, tetapi tidak sampai, kira-kira itu. Upaya sendiri dari jamaah untuk menghubungi yang bersangkutan, tetapi hingga tadi malam, itu Pak M-nya sendiri sebagai Direktur Utama, itu tidak mau ketemu. Salah satu jemaah asal Kota Bitung yang telah mengeluarkan uang 800 juta rupiah mengaku kecewa dan harus mengalami tekanan batin lantaran gagal haji. Saya punya niat itu memang ingin beribadah haji. Karena umur saya ini sudah tua, jadi saya memang suka berniat haji. Walaupun hajinya itu pakai visa kerja, karena itu sampai di Jeddah itu kita dijanjikan berangkat pakai visa haji lengkap, kita tinggal berangkat ke Mekah. Tapi kenyataannya lain. Sampai di Jeddah malah kami jamaah dimintai tambahan uang 33 juta per orang untuk berangkat ke Arafah. Ternyata uang itu tidak bisa memberangkatkan jamaah ke Arafah. Akhirnya jamaah gagal haji. Kini sejumlah jemaah calon haji yang menjadi korban tengah menjalani pemeriksaan di Polda Gorontalo. Mereka berharap pihak travel dapat mengembalikan uang korban. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, Polres Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara menangkap seorang pria yang diduga menjadi pelaku penganiayaan terhadap seorang gadis kecil berusia 10 tahun hingga meninggal dunia. Menurut polisi, kasus ini berawal ketika korban bersama adiknya berusia 7 tahun hendak pergi mengaji.
namun bertemu pelaku dan dihadang di tengah jalan. Meski sempat melarikan diri ke kebun warga, namun pelaku berhasil menangkap korban dan melukai leher korban menggunakan parang. Sementara itu, adik korban sempat lari menuju ke tempat pengajiannya untuk minta pertolongan. Korban ditemukan di sebuah kebun dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Pelaku yang baru berusia 18 tahun ini nekat menganiaya korban karena sakit hati sering diejek oleh korban. Terkait kronologis kejadian di mana pelaku menunggu daripada korban saat akan berangkat belajar mengaji. Di saat korban melintas, selanjutnya pelaku menghadang korban dengan parang terhunus. Dengan melihat kejadian itu, korban mencoba melarikan diri ke arah kebun dan selanjutnya dikejar oleh pelaku. Di sanalah pelaku melukai korban di bagian leher dengan sebelah parang tersebut. Setelah melakukan itu, pelaku mencoba lari dan sesuai keterangan saksi yang lain ditemukan korban berada di pinggir jalan. Jadi dikemungkinkan korban sempat untuk meminta tolong ke arah jalan, tetapi di sanalah korban terjatuh dan ditemukan oleh para saksi warga yang menemukan korban tersebut. Saudara, jenazah pilot helikopter BK117D3 milik Estindo Air yang jatuh di kawasan hutan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan akan dipulangkan di kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga almarhum Kapten Haryanto terus menunggu kedatangan jenazah di rumah duka di Kota Makassar. Pihak keluarga masih menunggu hasil dari antemortem dan postmortem Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Ibu korban hanya bisa berdoa sambil memandangi foto anaknya. Pihak keluarga Kapten Haryanto juga telah berada di Kalimantan untuk mencocokkan hasil DNA. Saudara, warga Desa Kaloa, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, terpaksa mengevakuasi seorang pasien dengan cara ditandu sejauh 26 km menuju tempat pelayanan kesehatan. Kondisi jalan yang rusak dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 serta roda 2 yang harus ekstra hati-hati, membuat warga harus menandu pasien sejauh 26 km untuk mendapatkan perawatan medis. Buruknya infrastruktur jalan ini menjadi hambatan bagi warga. Tidak hanya soal kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, namun aktivitas ekonomi warga juga menjadi terkendala. Semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, agar dapat memperhatikan kami terlebih khusus kelima negeri yang berada di pegunungan sana ini, dapat membangun kami akses jalan sehingga ke depan ketika ada persoalan-persoalan yang kami temui seperti ini, kami mampu dan dapat bisa mengatasinya dengan secepatnya. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, warga di Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo menggelar Festival Walimah. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Saudara, ribuan siswa di SMA Negeri 1 Manado mulai menerima program makan bergizi gratis atau MBG dari pemerintah. Sekitar 1.924 siswa mendapatkan makanan gizi gratis dari pemerintah.
Pihak sekolah mengaku distribusi makan bergizi gratis ini sudah berlangsung sejak 2 pekan lalu, meski jam distribusi belum permanen, lantaran armada pengangkut hanya mampu mengangkut 1.000 paket makanan sekali jalan. Namun sejumlah siswa mengaku senang dengan adanya program makan bergizi gratis dari pemerintah. Bergizi ini dapat memudahkan bagi kami para siswa. Jadi seperti uang yang diberikan orang tua untuk membeli makan itu bisa digunakan untuk keperluan sekolah atau untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan lagi untuk mengeluarkan uang. Kalau dari saya sendiri sih makanannya sangat bervariatif. Jadi setiap kami mendapatkan makanan di setiap harinya itu tidak merasa bosan karena selalu berganti-ganti dan yang pastinya sudah sesuai dengan standar gizi nasional. Ya, kami apresiasi ya untuk layanan dari pihak penyedia selama dari tanggal 19 Agustus sampai dengan sekarang itu berjalan dengan baik ya. Jadwalnya pas, juga masalah ketersediaan makanannya, menunya sampai dengan saat ini berjalan dengan baik ya, dan memenuhi standar yang diharapkan. Anak-anak juga suka ya. Saudara, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo dirangkaikan dengan festival walima yang merupakan tradisi turun-temurun warga. Ciri khas perayaan ini yakni kue kolombeng yang dibuat oleh seluruh warga dan dibawa ke masjid untuk dibagikan. Warga Desa Bongo, Kabupaten Gorontalo, setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW selalu dirangkaikan dengan festival walima. Desa Bongo dikenal sebagai pusat perayaan Maulid Nabi di Provinsi Gorontalo karena menyimpan sejarah budaya dengan berbagai keunikan. Ciri khas setiap perayaan Maulid Nabi di desa ini yakni kehadiran kue khas kolombengi yang akan disimpan di sebuah wadah yang diberi nama walima. Setiap rumah di desa ini pasti membuat kue kolombengi, bahkan beberapa hari sebelum puncak perayaan Maulid Nabi. Setiap keluarga akan menyediakan walima dengan berbagai ukuran lengkap dengan hiasan kue kolombengi dan makanan lainnya. Saat puncak perayaan sejak pagi, walima mulai dibawa ke masjid untuk didoakan bersama. Usai berdoa dan melantunkan sholawat, jutaan butir kue kolombengi ini akan dibagikan dengan tertib kepada penzikir dan warga yang berkunjung. Perayaan Maulid tahun ini terdapat 119 walima yang berasal dari warga. Warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa rela berdesakan untuk mendapatkan kue kolombengi yang dibagikan. Festival walima dengan kue khas kolombengi dinilai bukan hanya sekadar perayaan Maulid Nabi, namun menjadi bentuk kecintaan terhadap Nabi Muhammad serta pelestarian budaya lokal dan kuliner. Ini tradisi ini memang sudah dari dulu, dari zaman dulu, cuma dia sudah ramai ini kita mulai dari tahun 2008 ketika festival pertama dibuat. Ya, itu melibatkan seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga kita bisa terekspos seperti ini dan ramai seperti ini. Ya, jadi keunikannya ini pembuatan tolangga dan juga di dalamnya ada kolombengi, ada kue kolombengi, ada nasi kuning, ada bajoy, ada isinya di dalam. Kemudian yang kedua tolangga-tolangga yang masuk ini kita jaga dengan baik, kita tertibkan sehingga ini ke depan tidak akan hilang. Kalau ada di masjid lain biasanya yang masuk itu sudah langsung ada rebutan. Kalau di sini kan kita tertibkan dengan baik. Karena ini amalan dari pengamal yang ditujukan kepada pejikir dan panitia yang akan mengatur. Sejumlah pengunjung mengaku sangat senang dan antusias menyaksikan tradisi walima ini. Selain bisa berburu kue kolombengi, pengunjung juga bisa bersilaturahmi ke setiap rumah warga untuk menikmati hidangan yang disediakan layaknya perayaan Idul Fitri. Dengan adanya kegiatan ini sangat bersyukur sekali. Dengan adanya kegiatan juga ini bisa kita lihat bahwa adat Gorontalo lebih masih kuat. Terus dengan adanya juga ini masyarakat bisa senang saling berbagi dengan adanya kue kolombeng ini. Luar biasa seru karena kita meskipun warnya tidak dapat banyak,
kan ini. Kita jauh-jauh dari dari kota, habis Car Free Day langsung ke sini untuk berburu ini. Berebutan Kak, berebutan. Soalnya nggak dikasih. Iya, malah ini katanya untuk para pejabat, tapi seharusnya ini untuk masyarakat. Iya, begitu. Sebenarnya yang kita cari itu experience-nya. Iya, kita lihat keseruannya sama ya minimal kalau kita pulang kita membawa sesuatu untuk orang di rumah. Untuk orang di rumah. Kalau untuk hari ini sangat luar biasa seru dan panas, macet. Sudah jauh-jauh ke sini gitu ya. Festival Walima di Desa Bongo sendiri telah mulai ramai dan berkembang sejak tahun 2008 silam dan terus mengalami peningkatan serta inovasi tanpa mengurangi nilai agama serta kearifan lokal. Tim Liputan, Kompas TV Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini, Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Selaku kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.